Polda Sulawesi Tengah mempersembahkan Selayang Pandang. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Lukman Wahyu Haryanto MSI lahir di Jember, Jawa Timur tanggal 25 Januari 1962. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Riwayat pendidikan: Inspektur Jenderal Polisi Lukman Wahyu Haryanto MSI pernah mengenyam pendidikan di PT IKA tahun 1992, Sespim tahun 1999, dan Sespati tahun 2008. Inspektur Jenderal Polisi Lukman Wahyu Haryanto MSI mengawali tugas sebagai Kapolsek Rambatan Polres Tanah Datar, Polda Sumatera Barat pada tahun 1985. Selanjutnya, berbagai penugasan di kepolisian telah dilaluinya. Karir beliau menanjak sejak menjabat sebagai Karo Propos Mabes Polri. Pada tahun 2016, Lukman Wahyu Haryanto dipercayakan oleh pimpinan Polri sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pertama dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Kemudian pada tahun 2018, Lukman Wahyu Haryanto pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang ketika itu beliau juga ikut serta dalam penanganan bantuan terhadap korban bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Pasigala, Sulawesi Tengah. Hingga akhirnya di tahun 2019, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mempercayakan kembali Lukman Wahyu Haryanto sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Di masa menjabat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Polisi Lukman Wahyu Haryanto MSI banyak mempersembahkan baktinya di Sulawesi Tengah, di antaranya pemulihan stabilitas keamanan pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, berhasil menciptakan situasi aman pada saat pelaksanaan kegiatan pemilihan umum dan pada saat pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden tahun 2019. Irjen Polisi Lukman Wahyu Haryanto MSI berkat kepiawaiannya berhasil merehab kembali kantor Polda Sulawesi Tengah dan beberapa bangunan kantor Satker Polda lainnya yang hancur atau hilang akibat peristiwa gempa dan tsunami pada tanggal 28 September 2018 yang lalu. Di samping itu, beliau adalah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang dikenal bernyali besar dalam bertindak, dibuktikan dengan pengungkapan gembong narkoba di Sulawesi Tengah, yakni di Kelurahan Tatanga, Kota Palu. Dalam operasi tersebut, personil Polda Sulawesi Tengah mengamankan tersangka yang turut serta mengedarkan barang haram tersebut dan juga barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan sejumlah uang. Suami dari Nyonya Yanti Lukman Wahyu adalah sosok kepala keluarga yang hangat dan mengayomi keluarga. Ada pepatah klasik mengatakan, di balik kesuksesan suami tidak lepas dari dukungan besar seorang istri yang selalu siap dan setia dalam mendukung setiap langkah kerja suami. Hal ini terlihat dengan aktifnya Nyonya Yanti Lukman Wahyu sebagai Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah dalam setiap kegiatan Bayangkari yang menunjang kegiatan Polda Sulawesi Tengah, di antaranya
giat sosial, giat seremonial tingkat daerah sampai di tingkat nasional, dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya yang telah beliau berikan sebagai sumbangsih guna mendukung setiap kegiatan Polda Sulawesi Tengah. Di akhir masa jabatan beliau, berdasarkan surat keputusan dengan nomor Kep 1965 Romawi 10 2019, Kapolri Jenderal Polisi Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MA PhD telah mengesahkan Polda Sulawesi Tengah dari Polda Tipe B menjadi Polda Tipe A yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019 oleh Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI, sehingga kemudian beliau dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi, Kapolda pertama Sulawesi Tengah dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih atas segala dedikasimu selama ini. Curahan tenaga dan pikiranmu merupakan sumbangsih yang sangat besar bagi kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Mari kita junjung tinggi. Dengan bersyukur ini pasti akan menunjukkan daripada cita-cita positif di knowledge kita, IQ kita. Dengan positif pasti akan menunjukkan kecerdasan kita untuk bisa belajar lebih baik. Selamat jalan, selamat bertugas di tempat yang baru. Sosokmu yang berani, tegas, dan humanis akan selalu kami kenang selamanya. Teriring doa tulus dari kami untuk kesuksesanmu. Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Safril Nursal SH MH, lahir di Jambi tanggal 3 Oktober 1962. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1986, pernah mengenyam pendidikan di PT IKA tahun 1993, Sespim tahun 2001, dan Sespati tahun 2010. Mengawali karir di dunia kepolisian sebagai Wakapolsektif Polda Kalimantan Barat di tahun 1986 hingga pada tahun 2017. Brigadir Jenderal Polisi Safril Nursal telah banyak menempati jabatan di kepolisian, di antaranya Kapoltabes Pekanbaru Polda Riau tahun 2006, analis kebijakan Madya bidang Pit Narkoba Bareskrim Polri tahun 2010, Irwasda Polda Aceh dijabat pada tahun 2013, Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol tahun 2015, kemudian Kasespima Sespim Polri Lemdikpol tahun 2017. Selama 32 tahun menjalankan tugas sebagai perwira Polri, pada tahun 2019 Brigadir Jenderal Polisi Safril Nursal dipercayakan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, meneruskan kepemimpinan dari Irjen Polisi Dr. Andes Lukman Wahyu Haryanto MSI. Selamat datang Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Safril Nursal SH MH. Kami, seluruh personil Polda Sulawesi Tengah dan setiap elemen masyarakat menanti karya bakti dan dedikasimu demi terciptanya keamanan
dan ketertiban yang damai serta kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Agus Sasmita, Komandan Korem 132 Tadulako, beserta jajaran. Saya Dr. Andes Haji Longki Janggola, MSI, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya Kolonel Laut Oge Lambang, Komandan Lanal Palu. Saya Dr. Andes Muhammad Rum, SHMH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Saya Profesor Dr. Isnur Mahfud MP, Rektor Universitas Tadulako. Dengan ini mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Irjen Pol Dr. Andes Lukman Wahyu Haryanto, MSI. Terima kasih banyak atas dukungannya dan kerjasamanya Selama bertugas di Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga amanah dan sukses. Dan selamat datang di bumi Tadulako kepada Brigjen Polisi Dr. Andes Safril Nursal SHMH Sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, semoga dapat melaksanakan tugas sesuai amanah dan terjaganya solidaritas